Selamat pagi, sekarang jam 2:30 waktu Papenbroek, Jerman. Ini habis bangun tidur, terus ngopi bentar, rokok sebatang, habis itu beol. Ini cita-cita yang belum kesampaian, punya kamar mandi kayak gini. Ya seperti kayak di hotel-hotel biasa, tapi saya pengen banget punya kamar mandi kayak gini. Dan untuk saatnya kita beol guys, habis beol kita mandi biar nggak ngantuk. Saya memang di sini nggak bisa beol duduk, maklum orang desa. Kalau beol ya jongkok. Aduh, saya lupa. Harusnya sebelum masuk kamar mandi sebagai orang muslim disarankan untuk baca basmalah, karena katanya di kamar mandi tempat para yang nggak terlihat seperti makhluk gaib bersarang. Tapi semoga saja amin. Saya sedikit bercerita, setiap jam 2 malam, entah itu di Indonesia atau di sini, selalu bangun. Semoga ini keberkahan dari yang di atas. Karena apa? Setiap setengah tiga malam adalah waktu terbaik untuk bermunajat kepada yang di atas, seperti tahajud dan menyebut namanya. Karena sholat malam ya seperti anda kalian semua para muslim adalah waktu yang terbaik untuk berdoa, meminta yang terbaik, serta bikin doa terkabul. Ada cerita yang agak unik dari saya. Saya sebenarnya dulu itu ya sebagai umat muslim jarang sekali beribadah. Entah kenapa, itu sebuah hidayah atau apa. Sekitar tahun 2015, saat itu belum punya rumah tapi masih proses pembangunan. Akhirnya kan waktu itu masih ngekos di daerah Solo Baru, yang dia termasuk lumayan elit sih. Setiap bulannya aja kita bayar kos 2.500.000. Nah, pada suatu ketika, pada suatu malam, hatiku gundah gulana, nggak tahu apa sebabnya. Sekitar jam setengah 2 atau jam 2 malam terbangun, terus main HP. Main HP itu biasanya aku suka happy, tapi waktu itu tiba-tiba hatiku sepi. Entah itu dorongan yang di atas atau apa, tiba-tiba saya masuk kamar mandi dan berwudu. Habis itu maksud melaksanakan sholat taubat, terus tahajud. Terus tahajud itu hatiku terasa tenang. Setelah itu ya mungkin karena faktor ya benar, agama adalah candu. Ketika kamu melakukan kebaikan dan kamu tidak melakukan kebaikan lagi, itu rasa seperti candu, ingin melakukan lagi. Habis kejadian itu bersyukur banget kepada yang di atas. Aku bisa melaksanakan kewajiban yang mungkin itu sudah menjadi kewajiban semua warga muslim, yaitu melaksanakan ibadah 5 waktu. Tapi habis 2016
sempat bolong-bolong sih, karena waktu itu kerjaan juga banyak, waktu kerjaan nggak memungkinkan ditinggalkan, akhirnya bolong-bolong. Tapi sebelum tahun 2015 sih aku syukur pada yang di atas, karena kita sedang BO, jadi nggak dibolehkan menyebut nama suci yang di atas, cukup dikatakan di atas saja. Tahun sebelum 2015 sebenarnya sih setiap bulan Ramadan selalu melaksanakan puasa, walaupun kerjaan di kapal itu berat banget. Dan kembali setelah tahun 2015 masuk ke 2016 ikut puasa Ramadan full, tapi waktu itu sholat masih bolong-bolong. Salah satu fungsi berpuasa Ramadan adalah menjauhkan hal-hal yang mudarat dan melakukan dosa. Waktu itu aku masih ingat kita berlayar ke Singapura, kita bermain-main banyak-banyak bersama teman-teman, bermain di daerah Geylang. Ya tahu sendiri daerah itu kan banyak tempat prostitusi yang ceweknya mantap-mantap. Semua itu dari Cina, dari Vietnam, dari Indonesia sendiri, dan dari negara-negara Eropa Timur seperti Uzbekistan, Kazakhstan, dan lain-lain. Entah kenapa habis ngantar teman, bukan bermaksud ngantar, kita kan main muter-muter, tiba-tiba ada teman nyeletuk main ke Geylang. Di situ ada beberapa teman yang main sama cewek-cewek cantik. Kalau mereka cerita sih harga ceweknya sekitar range 80 atau $100 untuk orang Cina ataupun cewek-cewek Eropa Timur. Entah kenapa waktu itu aku diajakin temanku, aku nekat nggak mau, tapi mungkin sudah dapat peringatan di atas. Dalam hatiku bilang gini, sebenarnya sih pengen orang lihat cewek-cewek cantik, sebagai laki-laki mana nggak tertarik, tapi dalam hatiku berkata, wah sayang sekali aku puasa 30 hari full, tapi akhirnya berbuat zina, padahal zina itu termasuk dosa besar yang tingkatannya di bawah dosa durhaka sama syirik. Tapi bersyukur pada yang di atas, habis di Geylang itu aku nggak menyentuh cewek-cewek cantik dari Cina atau Eropa Timur. Setelah itu keimanan saya semakin tebal. Habis kontrak tahun 2016 aku pulang. Setelah itu pulang, dan itulah aku lebih tekun beribadah kepada Allah sampai detik ini. Semoga keistiqomahan selalu menyertaiku dan bersama-sama para muslim yang di sana. Ini bukan cerita inspirasi atau apapun, cuma bercerita aja bahwa setiap orang berhak berubah, setiap orang berhak menuju yang terbaik dan dekat yang sama di atas. Cukup sekian karena waktu BO nya udah habis, kita mau cek. Sampai jumpa lagi.